mangan ramangan sementing ngumpul istilah saya seperti itu. Tapi ya guyupnya ini yang kita harapkan karena punya pemikiran, punya pemahaman bahwa potensi yang di sana ini luar biasa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Heru Purwanto, salah satu tim pengelola, saya di bagian pemasaran di Desa Wisata Manggarai. Yang utama kita harus punya niat tulus dalam pengembangan karena awal-awal itu nggak ada uang. Itu karena kalau kita dari awal sudah melihat dengan profit, ya udah kita jalannya tidak akan bisa maju, ya bisa mandek di tengah jalan seperti itu. Karena kita bukan investor yang punya banyak uang, tapi karena kita dari masyarakat dan pengelola sendiri adalah perwakilan dari masyarakat yang dipercaya untuk mengelola ini, dan nanti kan ada regenerasi. Nah, di sini niatan ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ibaratnya kita datang jaga, kalau dulu ya satu hari itu sampai malam, sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi lagi 24 jam lah ibaratnya. Pendapatan juga belum banyak. Dulu itu setiap pengunjung yang datang mungkin hari libur atau hari biasa kadang ada orangnya, kadang nggak ada orang. Minimal rata-rata 2 orang. Saya kasih gambaran yang dulu ya, awal-awal dulu seperti itu. Kemudian kadang kita hanya dapat dari tiket dulu kan yang 99 itu 500 rupiah. Itu ya sungguh kas, nggak ada yang penting jaga, penting jalan. Ibaratnya kalau istilah itu mangan ramangan sementing ngumpul istilah saya seperti itu. Tapi ya guyupnya ini yang kita harapkan karena punya pemikiran, punya pemahaman bahwa potensi yang di sana ini luar biasa, dan bagaimana kita membangun desa dengan apa yang ada di desa, tidak membuat yang seperti kota, tapi yang desa ini yang kita kemas. Atraksinya ya apa yang ada di desa itu. Nah, di sini kembali lagi situ di sehabis gempa 2007-2008 itu sama, jaga di sini 24 jam. Itu kadang dapat 20.000, ada 10.000, yes, macam-macam variasi. Nah, dulu ada kesepakatan kas 40-60. Nah, yang 40 untuk kas, yang 60 untuk yang jaga. Tapi kadang kalau 20.000, ya kadang kasnya nggak bisa kas. Kasihan juga 24 jam nggak ada dapat. Ya kadang 10, nah, seperti itu jerih payah ataupun yang kita lakukan dari awal. Jadi niatan terus yang harus kita tanamkan. Dan nanti bagaimana pengelola ini bergerak mencari pasarnya, harus kita perkuatan sini. Dan walaupun ada tim-tim ataupun koordinasi, kan ada pemasaran ketua sampai bawah seksi-seksi, tapi semuanya harus bisa bergerak. Walaupun nanti ada tim khusus yang menangani di situ, tapi kita harus bareng-bareng secara mempromosikan, tidak hanya khusus pemasarannya saja, enggak, tapi semuanya. Nah, nanti kalau setiap ada kegiatan, ada reservasi atau paket-paketan baru, nanti si A ibaratnya bukan tim pemasaran, nanti dia serahkan ke tim pemasaran untuk deal-dealan harga seperti itu. Jadi kita membuat pola seperti itu agar orang itu tidak bingung, aku dengan si A seperti ini, nanti ternyata ada dia nembusi si B, dan nanti kan bingung, sebenarnya sudah nembus ini dan ini harganya kan berbeda, ataupun nanti ada beda secara memberikan penyampaian. Nah, itu kan berbeda lagi. Makanya kalau sudah kita tanya, pasti kita tanya dulu sudah ketemu dengan siapa di sini. Kalau tim pemasarannya ada 2 orang saja. Jadi kalau sudah dengan hari sebenarnya sudah satu pintu aja ke masyarakat biar lebih mudah. Kemudian sistem yang kita bangun di sini, kegiatan pariwisata adalah sistem manajemen satu pintu. Harapannya agar pengelolaan ini tidak buyar atau sesuai keinginannya masing-masing. Kenapa kita membuat sistem satu pintu seperti itu? Karena yang kita berdayakan adalah masyarakat sendiri. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau si A punya homestay, ya, saya ibaratnya homestay itu 80. Mereka menerima tamu dengan kesepakatan harga sekian-sekian. Kita 150.000, makan 2 kali 1 malam per orang. Nah, ibaratnya si homestay si A menerima tamu dengan harga itu. Nah, ini akan terjadi persaingan yang tidak sehat ke depannya. Nah, dengan sistem manajemen satu pintu, harapan kita ke depannya ya tidak ada persaingan yang tidak sehat. Seperti itu harapan kita. Karena sudah termanage kita. Nah, nanti terkait dengan homestay ini ya kita kerjasama dengan pengelola. Bagi hasilnya berapa, kita ada kesepakatan per malamnya berapa, sekali makan berapa, kemudian untuk kas ke hotelnya berapa. Nah, itu ada kesepakatan di awal. Jadi homestay itu tahu harga jual kita berapa, nanti yang masuk ke homestay juga berapa, itu sudah tahu. Jadi sudah punya ikatan yang kuat di sini secara emosional.
Dan sisi lain seperti tanah kita yang parkir mobil, kemudian ada pendopo, itu tidak semuanya milik pengelola ataupun masyarakat ataupun milik pemerintah desa, tapi milik masyarakat. Kita berdayakan di situ, kita manfaatkan untuk fasilitas, nanti ada pertemuan, ada kegiatan-kegiatan, nanti ada bagi hasil, ada kesempatan. Konsep yang kita bangun seperti itu. Kalau pengunjung kita yang di tahun 2007, saya ngambil yang data 2007 ya. 2007 itu hanya sekitar 1.200-1.300 sekian dalam setahun. 2018 hanya naik 200-an, 1.500 sekian. Per tahun itu naik. Yang saya langsung jujur aja, kunjungan tertinggi kita khusus yang untuk dalam sehari ya, on the way. Di tahun 2014 itu kunjungan tertinggi kita. Itu di tahun itu dalam setahun 325.303 orang. Nah, di situ ya banyak sih, uang juga banyak kasarannya. Tapi kerusakan tadi sampah, kerusakan lingkungan yang sampahnya banyak, lingkungan nanti yang banyak pohon, kemudian sela-sela yang udah banyak sampahnya, kemudian kerusakan terkait dengan tanaman, kemudian lahan camping bagi beberapa sekali juga banyak yang terbuka, nggak ada tempat ya akhirnya kan membuka sendiri. Ini jalur pendakian juga banyak erosi ya, seperti itu. Nah, di tahun 2014 ini mulai kita penerapan secara menggeser pangsa pasar. Yang dulu adalah pariwisata massal ataupun kuantitas. Ya kita cari sekarang yang kualitas. Sedikit orang tapi uang banyak seperti itu. Nah, di tahun itu juga kita di tahun 2014 pendapatan kita sekitar 1,4 dalam setahun. Tapi itu kerusakan sebagainya cukup besar. Nah, sampah ini kita ada rutinitas ngambil sampah setiap hari Sabtu, gantian per grup. Itu rata-rata kalau dulu 14 crash-bag, 15 crash-bag dari atas gunung, dan ya cukup banyak. Nah, di sampah ini dulu kita belum ada kayak pengolahan sampah, masih kita nitip di salah satu lahan kosong rumah warga, kita tembusi, ternyata boleh ya, kita kasih. Kemudian dulu botol-botol itu sempat kita pilah, ada yang bisa jual seperti itu. Nah, di saat ini untuk yang khusus sampah sekarang sudah ada TPS 3M dibangun di tahun 2015. Itu juga kurang optimal. Kemudian di tahun 2018 per September itu di bawah unit BUMDes. Sampah yang dari gunung ataupun dari masyarakat di samping di sana nanti dipilah. Pemilahan ini kalau yang botol, kemudian ada kardus, ada duplek, ada pil dan sebagainya kita pilah, kemudian itu dijual, bisa kita jual untuk plastik atau botol sebagainya. Kemudian untuk sampah dedaunan, kemudian rumah tangga sebagian kita olah menjadi pupuk kompos. Itu yang kita ini agar nanti pupuk ini kita jual untuk petani, untuk pertanian mereka, untuk menjadi pupuk. Itu yang pengolahan sekarang di sampahnya. Kembali lagi yang di wisata, di tahun 2014 tadi kita mulai bagaimana kita menggeser segmentase dan sisi ini bagaimana kita mencari wisata lingkungan dan wisata kualitas bukan kuantitas. Dengan konsep kita ada pengembangan. Dulu hanya sistemnya kertas untuk tiket, seluruh kertas. Nah, kita sekarang pengembangan etiketing. Jadi kita akan sisi yang ramah lingkungan, nggak banyak sampah. Dan sisi lain untuk teknologi, kemudian nanti ada kunjungan, dan saat kita laporan itu kita mudah, jadi kunjungan langsung tertek semuanya. Nah, di sisi lain kita ada kenaikan tiket yang dulu 7.000 menjadi 15.000. Nah, itu yang kita mengubah jasa pasar. Kemudian paket ini yang kita unggulkan ataupun yang menjadi segmen utama kita mencari pasar. Nanti kita promosi keluar daerah. Itu paketnya. Di tahun 2015 ada kenaikan 1,5 M. Kemudian 2017 itu 1,9 kalau salah. 2018 kita pendapatan 2,3. Di 2019 ini hampir sama dari 2.
3M, maaf 2018 3 sekian, yang 2019. Nah inilah yang kita, tapi kunjungan itu turun. Yang dulu 325.000 sekian itu turun hampir separuh di tahun 2015, tapi pendapatan naik. 2016 17 naik, apa kunjungan turun terus sampai yang 2019 kemarin hanya 120.000 sekian, tapi pendapatannya stabil dan naik. Nah karena apa ya, kita mencari kualitas dan paket yang ini apa yang kita harapkan dari sisi pemberdayaan akan semakin meluas. Nah inilah yang kita harapkan dari sisi pengembangan pariwisata yang ada di desa-desa Langren, dan polanya yang kita bangun. Jadi masyarakat itu bisa terlibat langsung menjadi subjeknya. Ya ibaratnya ya subjek dan objek, tapi yang paling utama harapannya adalah subjeknya bisa berperan ke semuanya. Seperti itu. Kemudian kalau yang tadi apa kita semacam kiat-kiatnya tadi, itu yang pertama tadi ada tulus. Kemudian kita berbagi peran, dimana kita berbagi peran porsi kita di dalam struktur dan juga di masyarakat agar apa kita mempermudah untuk koordinasi seperti itu. Kemudian ada lagi pelibatan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya yang kita gunakan di sini. Kemudian transparansi bagaimana keuangan ini yang sangat riskan. Ibaratnya uang nggak ada 1.000 aja menjadi permasalahan besar. Nah, dengan skema transparansi yang kita lakukan adalah laporan tahunan ke pemerintah desa dan juga ke masyarakat. Jadi ada dua kali laporan, tidak hanya pemerintah desa tapi masyarakat. Jadi kita perlihatkan pendapatan setahun ibaratnya dapat 3M sekian. Nah, uangnya untuk mana saja? Untuk gaji karyawan dan sebagainya. Nanti yang masuk untuk pajir itu apa? Pajir ini adalah angkutan lokal kita, namanya pajir. Pernah dengar pajir? Apa itu? Panas jebul jeruk. Iya, panas jebul jeruk. Pajir ya. Nah, kayak untuk pick-up-nya itu yang kita kembangkan. Jadi apa yang ada di desa ya kita manfaatkan. Oke, teman-teman ataupun orang-orang yang belum pernah ke Langren atau pernah ke Langren, silahkan datang ke Langren lagi. Yang sudah pernah, kita ada warna baru ataupun konsep yang baru kita kembangkan. Yang belum pernah silahkan datang untuk kegiatan ataupun atraksi apa yang bisa dinikmati di Langren. Yang pertama itu Gunung Api Purba. Gunung Api Purba nanti bisa untuk pendakian yang berpuncak rata-rata 1 jam, pos 1 juga bisa sekitar 20 menit. Sudah bagus view-nya, bisa lihat sunset. Kalau sunrise harus sampai puncak, bisa camping di Gunung Api Purba. Kemudian penelitian, ada banyak penelitian dari sini, Gunung Api Purba bisa dilakukan. Kemudian di Embung Langren, di sana bisa melihat view Gunung Api Purba dari sisi selatan, pemandangan alam, sunset juga bisa dapat di sana. Kalau musim durian bisa menikmati durian langsung di Embung. Jadi nanti kalau rasa atau kualitas kurang enak bisa langsung ditukar dengan penjualnya atau yang di kelompok tersebut. Kemudian di Embung sendiri juga bisa untuk camping. Lokasi camping bisa dilakukan, ada outbound. Kemudian bisa juga datang ke air terjun Kedung Kandang. Kemudian ya sedikit nanti ada wisata buatan ataupun kalau sekarang sebutnya Instagram travel. Kemudian kalau pengen melihat atraksi budaya ataupun adat, kita ada namanya Kampung Pitu yang berada di puncak Gunung Api Purba sebelah timur. Kemudian untuk edukasinya kita ada di perkebunan ada budidaya kakao, kemudian nanti pengolahnya ada pengolahan kakao menjadi coklat, kemudian ada susu kambing utawa, ada durian dan sebagainya, kemudian ada kreasi janur, ada bajak sawah, ada petani, jadi banyak varian. Itu yang biasanya paket-paket edukasi yang untuk kegiatan di Langren yang nginep stay 2 hari 1 malam sampai stay seminggu kita ada paketnya. Jadi silakan datang ataupun tanya-tanya ke tim kita juga bisa, datang langsung ke sekretariat ataupun bisa juga teman-teman ataupun yang ingin berkegiatan ingin tanya di website kita, ada websitenya gunungapipurba.com, website kita. Di Facebook Gunung Api Purba Langren, Instagram kita ada Gunung Api Purba. Nah itu yang bisa diakses ataupun dari teman-teman kita. Nanti kita membuat brand namanya Purba karena ingin mengenalkan
konsep yang ada ini terkait dengan purba, bukan marga purbanya, tapi konsep purba yang kita bangun. Seperti itu, silakan datang ke Ngelanggeran.